6 Fakta Guy Fawkes, Festival Kematian Terkutuk di Inggris. Pasti kalian semua juga bertanya-tanya apa sih Guy Fawkes? Jika kalian yang punya saudara, kerabat, atau teman yang pernah tinggal di Inggris pasti tahu perayaan setiap tanggal 5 November itu. Ingin tahu bagaimana cerita di balik tradisi pesta kematian tahunan di Inggris yang biasa disebut Guy Fawkes atau Bonfire Night? Simak terus ya! 1. Konspirasi licik pembunuhan King James. Sejarah bermula sekitar 400 tahun lalu, tepatnya tahun 1605. Kala itu terjadi sebuah plot untuk membunuh Raja King James pertama dan anggota parlemen Inggris dengan cara meledakkan gedung parlemen di Westminster dengan menggunakan gunpowder, bahan peledak yang ditimbun di gudang bawah tanah Houses of Parliament. Alasan mereka membunuh raja dan anggota parlemen Inggris untuk mengembalikan kejayaan monarki Katolik dan meniadakan parlemen dan sistem parlementer. Adalah Guy Fawkes, salah seorang yang terlibat plot tersebut dan tertangkap hidup-hidup bersama 7 komplotannya. Sebenarnya dia bukanlah otak di balik rencana itu, melainkan eksekutornya. Dia tertangkap tangan berada di gudang bawah tanah di bawah Houses of Parliament bersama beberapa lusin bahan peledak. Bagi kebanyakan penjahat, buron, maupun musuh kerajaan, tertangkap hidup-hidup bukanlah pilihan yang menyenangkan. Oleh karena itu rata-rata mereka akan melawan ketika akan ditangkap dan memilih mati di tempat. Celakanya, dia tertangkap hidup-hidup. 2. Hukuman paling mengerikan sepanjang masa di London. Hakim John Popham datang ke London secara khusus untuk menangani kasus ini. Guy kemudian divonis bersalah atas tuduhan pengkhianatan kepada raja dan dihukum mati. Pelaksanaan hukuman mati disebut menjadi salah satu yang paling menghebohkan, mengerikan, dan brutal yang pernah terjadi di London, yaitu lewat cara hung, drown and quarter. Hung, digantung, tapi tidak sampai mati, kemudian drown, perut terpidana disayat dalam keadaan masih hidup, kemudian quarter, tangan dan kaki dipotong, lagi-lagi terpidana dalam keadaan masih hidup. Bertujuan untuk memberikan hukuman seberat mungkin dengan penyiksaan kepada terpidana mati untuk hidup selama mungkin agar merasakan penderitaan yang tak terperikan. Terakhir, terpidana dipenggal kepalanya. Tercatat kemudian kepala Guy dan 7 orang komplotannya ditancapkan di atas tiang dan dipajang di Westminster Bridge sebagai peringatan kepada masyarakat pada waktu itu akan hukuman bagi pengkhianat. 3. Peringatan tanggal 5 November, terlalu sakit untuk diingat, terlalu sulit untuk dilupakan. Setahun setelah kejadian tersebut tahun 1606 dimulailah tradisi tahunan oleh raja dan anggota parlemen, yang mana ada semacam pidato tahunan untuk memperingati peristiwa tersebut. Lancelot Andre West tercatat sebagai orang pertama yang memberikan pidato untuk memperingati Guy Fawkes ini. Tujuannya, untuk mengingatkan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah dilupakan di Inggris. Di Inggris peristiwa tersebut masih diperingati sampai sekarang, yaitu setiap tanggal 5 November dengan pesta kembang api untuk melambangkan ledakan gunpowder. Mereka memakai kostum dan membawa obor api. Civilization, begitu teriakan mereka selama parade api yang puncaknya ditandai dengan dibakarnya effigies of Guy Fawkes, boneka Guy Fawkes terbuat dari koran bekas. Dari novel sampai layar lebar. Karena begitu mendarah dagingnya kisah Guy Fawkes di kehidupan masyarakat London, membuat Alan Moore menuangkan kisahnya ke dalam novel berjudul V for Vendetta yang terbit tahun 1989. Kemudian oleh James McTaggart diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Film yang terinspirasi dari kegagalan Guy Fawkes yang ingin meledakkan gedung parlemen Inggris ini dirilis pada tahun 2006 dan mendapuk Clive Ashbourne sebagai tokoh utama untuk memerankan karakter Guy Fawkes. 5. Topeng Guy Fawkes, simbol perlawanan global. Sejak novel itu muncul, terlebih setelah difilmkan, topeng Guy Fawkes menjadi simbol perlawanan global bagi para aktivis untuk menentang ketidakadilan. Tak terkecuali dalam dunia maya, seperti yang dipakai Anonymous, sebutan kelompok aktivis atau haktivis.
Baru-baru ini serangan peretas Indonesia kepada situs-situs pemerintahan Australia juga memakai simbol topeng Guy Fawkes. Terlebih serangan itu juga dilakukan pada November, bulan di mana rencana serangan Guy Fawkes ke Parlemen Inggris dilancarkan, meski akhirnya gagal. 6. Being a Local, dengan ikut merayakan festival Guy Fawkes. Nah, untuk kalian yang merencanakan liburan ke Inggris pada awal November, wajib nih perayaan Guy Fawkes jadi bucket list kalian. Di sana kalian akan merasakan dan membaur dengan warga lokal Inggris dalam perayaan tersebut. Kalau kalian beruntung, kalian bisa berfoto selfie lo dengan salah satu karakter dalam parade tersebut. Ini dia tempat-tempat rekomendasi yang biasanya diadakan Festival Guy Fawkes, Flaming Tar Barrels, Devon, tanggal 4 November. Bagi kalian yang suka dengan pertunjukan budaya, nah, acara ini yang cocok untuk kalian. Di sini kalian bisa melihat display tradisional negara Inggris di seluruh negeri dengan membawa obor api. Alexandra Palace, London, 3 dan tanggal 4 November. Untuk kalian yang suka pertunjukan teatrikal, tempat ini rekomendasi yang sangat tepat karena akan ada kemeriahan festival firework dan bonfire night tahunan, di mana replika kerajaan akan diledakkan. Festival ini setiap tahunnya dapat menarik sekitar 50.000 pengunjung. Dar, Sheffield, tanggal 3 November. Kalau kalian yang suka musik, datang saja ke acara di Don Valley Brass Bowl. Acara malam api unggun terbesar di Yorkshire ini menarik hingga 20.000 pengunjung dengan menampilkan pertunjukan kolaborasi kembang api dan musik keren kan? Nah, seru dan menarikkan Festival Guy Fawkes di London. Festival peringatan kematian yang disuguhkan dengan berbagai seni epik yang menjadi daya tarik pengunjung. Walaupun kisah pengkhianatan tragis yang ada di baliknya sungguh menyakiti hati warga London, mereka tetap mengenangnya dan lewat festival ini warga London diajak untuk mengkampanyekan rasa nasionalis terhadap negaranya sendiri.